Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Ulandina dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tugas sejarah Indonesia. Itu masa pemerintahan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Terbelakang demokrasi terpimpin. Yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, yang dimana partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan, dan di mana partai politik mementingkan kepentingannya pribadi daripada kepentingan umum. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor, yang dimana tidak cocok diterapkan pada negara Indonesia. Apa sih langkah untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini? Pada awal Juli tahun 1959, pertemuan para pemangku kepentingan seperti Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya. Lalu, mereka mendiskusikan langkah untuk masa depan bangsa Indonesia, yang dimana hasil kesepakatan mereka diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana muncullah dekret presiden. Nah, apa sih isi dari dekret presiden ini? Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, adanya dekret presiden ini tanda berakhirnya demokrasi liberal, yang dimana mulai berlaku demokrasi terpimpin. Kehidupan politik bangsa Indonesia telah diterapkan demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan yang terjadi apa sih? Mari kita simak. HUT RI 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan ulang lembaga, yang dimana dalam pidato ini dikenal dengan Manifesto Politik atau Manipol. Manipol ini memiliki 5 gagasan penting. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, sosialisasi Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Yang keempat, ekonomi terpimpin. Yang kelima, kepribadian Indonesia, yang dimana dikenal juga dengan nama Manipol Usdek atau ideologi resmi, yang dimana menjadi garis-garis besar haluan negara. Perlu kita ingat, pada masa demokrasi liberal, yang dimana partai politik wawasannya itu lebih luas. Akan tetapi, pada masa demokrasi terpimpin, peran partai politik dibatasi. Dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1959, yang dimana menerima dan membela Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan yang kedua, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politik. Yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Nah, perlu diketahui ya, jika partai politik menerima bantuan dari luar negeri harus ada izin dari pemerintah. Yang keempat, memiliki cabang minimal 1/4 wilayah. Yang terakhir, Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, membentuk lembaga baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut atau yang dikenal dengan Front Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Tujuannya untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita Undang-Undang Dasar 45, karena menurut
Presiden Soekarno, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Mengapa sih belum sepenuhnya merdeka? Karena masih ada wilayah yang diduduki oleh Belanda, yaitu Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resopim, yaitu Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional, dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno, yang dimana seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut sebagai Panglima Besar Revolusi, yaitu Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang dimana Nasakom ini untuk menyatukan 3 pilar kekuatan politik pada masa itu, yang dimana dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia, yang dimana PKI juga berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI adalah pendukung utama pemerintah. Nah, TNI Angkatan Darat mendengar hal itu ingin menangkap DN Aidit, ketua PKI, dan melarang penerbitan Harian Rakyat. Soekarno yang mendengar hal itu melarang TNI Angkatan Darat mengambil tindakan apapun pada PKI. Nah, terjadilah perseteruan antara TNI Angkatan Darat dan tokoh-tokoh politik. Ini berakhir dengan fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Politik pada masa demokrasi terpimpin, banyak kebijakan dan sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pangan penyimpangan masa demokrasi terpimpin, yaitu pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin, Presiden membentuk MPRS Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1959. Presiden Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik. Nah, seharusnya pengangkatan anggota MPRS melalui pemilu, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Lalu Presiden membentuk DPAS Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1959, diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Lalu pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Soekarno membentuk DPR yang baru, yaitu DPR gotong royong. Anggotanya golongan Nasakom. Seharusnya Presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Akhirnya demokrasi terpimpin ini karena tidak sesuai dengan ekspektasi, yang dimana ekspektasi pada saat itu menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan. Akan tetapi realitanya Presiden ingin menjadi yang paling berkuasa di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.